Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia Permata Dewi dengan nomor induk mahasiswa 13.026.19.19 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal statistika dasar. Jadi soalnya seperti ini yang akan saya bahas. Diketahui data sebagai berikut. 80, 66, 74, 74, 70, dan sebagainya hingga 68. Hingga sini. Ini merupakan data yang diketahui di contoh soalnya. Nah, yang ditanyakan adalah nyatakan data tersebut ke dalam tabel distribusi bergolong ke dalam interval-interval 65 hingga 67, 68 hingga 70, dan sebagainya. Jadi yang A, kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi dengan interval 65 hingga 67, 68 hingga 70, dan seterusnya. Lalu yang B yang ditanyakan adalah berapakah interval kelas yang kamu buat. Yang C, sebutkan batas-batas dan tepi-tepi kelasnya. Yang D, berapa panjang kelasnya, dan yang E, sebutkan titik-titik tengahnya. Nah, di contoh soal ini saya juga akan menambahkan bagaimana cara membuat histogram dan poligon. Jadi nanti di PDF kita akan membuat histogram dan poligon dari data yang sudah kita olah ini. Oke. Langsung saja kita akan membahas contoh soal yang A. Di sini kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi dan interval kelas. Jadi untuk membuat tabel distribusi, kita memerlukan data-data yang sudah ditanya, kita masukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Nah, dalam membuat tabel distribusi, yang perlu kita cantumkan adalah intervalnya dan frekuensinya. Nah, untuk intervalnya sendiri yang diminta di soal yang A itu 65 hingga 67, 68 hingga 70, dan sebagainya. Jadi, caranya, dikarenakan intervalnya yang diminta 65, 66, 67, berarti rentangnya itu 3 ya, 3 satuan, 3 angka, jadi 65, 66, 67, terus interval yang kedua 68, 69, 70, lalu yang selanjutnya 71, 72, 73, selanjutnya 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Jadi masing-masing rentangnya itu 3. Saya membuatnya 3 seperti pada contoh soalnya. Kenapa saya membuatnya hingga 80 hingga 82? Dikarenakan di data ini yang diketahui nilai terbesarnya adalah 80, sehingga saya membuat rentangnya 80 hingga 82. Ini merupakan intervalnya. Nah, untuk mencari tabel distribusi, kita memerlukan frekuensi. Yang dimaksud frekuensi adalah berapa banyaknya data pada rentang interval tersebut, misal di rentang 65 hingga 67. Maka bisa langsung kita masukkan frekuensinya. Sebagai contoh 65, 66, 67. Jadi kita harus cari data ini ada berapa sih yang nilainya itu di antara 65, 66, dan 67. Kita langsung cari aja ya. Jadi datanya nih 1, 2, 3. Jadi yang nilainya di antara 65, 66, dan 67 ada 3. Jadi kita tulis frekuensinya adalah 3. Jadi frekuensi ini adalah jumlah datanya yang nilainya di antara 65 hingga 67. Lanjut, kita ke yang rentang 68 hingga 70. Ini ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi kita tulis frekuensi untuk interval 68 hingga 70 adalah 5. Kita lanjut ke yang interval 71 hingga 73, yang nilainya di antara 71 dan 73 ada berapa, kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Jadi, kita masukin yang nilainya antara 71 hingga 73 itu ada 12 frekuensinya, ada 12 data. Kita lanjut ke yang interval 74 hingga 76. Kita hitung 74 hingga 76. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ternyata untuk data yang intervalnya 74 hingga 76 ada 14 frekuensinya. Jadi kita tulis frekuensinya adalah 14. Lalu untuk yang interval 70 hingga 79 kita hitung ada 1, 2, 3, 4, ternyata cuma ada 4. Jadi kita tulis frekuensinya adalah 4. Lalu yang terakhir untuk interval 80 hingga 82, ternyata ada 1, 2. Kita masukkan frekuensinya ada 2. Jadi ini kan karena udah dicoret semua, berarti datanya sudah kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Jadi langsung saja, jika sudah diketahui frekuensinya, maka kita kita jumlahkan totalnya frekuensinya ada berapa. Coba kita jumlahkan ya. Jadi 3 ditambah 5, 8 tambah 12, 20, 20 ditambah 14, 34, 34 ditambah 4, 38, 38 ditambah 2 adalah 40. Jadi untuk totalnya adalah 40. Begitu. Nah, jadi begitulah untuk pertanyaan yang A, kita kan disuruh membuat tabel distribusinya. Jadi bentuk tabel distribusinya adalah seperti ini. Ada intervalnya, rentang 65 hingga 67 dan sebagainya. Lalu ada frekuensinya. Setelah diketahui frekuensinya, maka kita totalkan dan ditemukanlah totalnya. Di sini totalnya 40, kita coba cocokkan ke datanya apakah sama atau tidak nilainya. Coba kita kali ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikali 1, 2, 3, 4. Berarti benar ya, 10 dikali 4 adalah 40, maka jumlah datanya ada 40 dan sudah benar frekuensinya totalnya ada 40. Jadi untuk yang pertanyaan A sudah terjawab, berikutlah tabel distribusi frekuensinya. Nah, dari data ini, dari yang jawabannya A ini, kita bisa langsung menjawab pertanyaan yang B, soal yang B, yaitu berapakah interval kelas yang kamu buat. Interval ini, kalau ini kan namanya interval ya, jadi interval itu ada, interval pertama ada 65 hingga 67, interval kedua ada 68 hingga 70, interval ketiga ada 71 hingga 73, interval keempat ada 74 sampai 76, interval kelima ada 77 hingga 79, lalu yang interval keenam ada 80 hingga 82. Jadi kalau ditanya berapakah interval kelas yang kamu buat, kita hitung aja di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi interval yang kita buat adalah 6. Jadi yang soal A sudah terjawab, begitulah. Berikut adalah tabel distribusinya, dan yang soal B, interval kelasnya kita membuat 6. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang C. Sebutkan batas-batas dan tepi-tepi kelasnya. Di sini yang perlu kita gunakan adalah tabel yang sudah kita buat tadi yang pada soal A. Jadi, untuk batas, pertama kita akan membahas batas dulu. Jadi, yang perlu diketahui, batas itu ada 2, ada batas bawah dan batas atas. Jadi, kita lihat per intervalnya. Kita lihat interval pertama dari 65 hingga 67. Maka batas bawahnya adalah 65, batas bawah adalah nilai terkecilnya, maka batas atasnya adalah 67 atau nilai terbesar pada interval 65 hingga 67 ini. Maka
Untuk batas bawah interval 65 hingga 67 adalah 65, batas atasnya adalah 67. Untuk interval 68 hingga 70, batas bawahnya adalah 68, dan batas atasnya adalah 70. Lalu untuk yang interval 71 hingga 73, batas bawahnya adalah 71, dan batas atasnya adalah 73. Untuk interval 74 hingga 76, batas bawahnya adalah 74, dan batas atasnya adalah 76. Lalu, untuk interval 77 hingga 79, batas bawahnya adalah 77, dan batas atasnya adalah 79. Lalu yang terakhir, interval 80 hingga 82, batas bawahnya adalah 80, dan batas atasnya adalah 82. Nah, selanjutnya, kita akan mencari tepi-tepinya. Kalau batas bawah itu nilai terkecil pada interval tersebut dan batas atasnya itu nilai terbesar dari interval tersebut, maka kalau untuk mencari tepinya sama ada tepi bawah dan tepi atas. Untuk mencari tepi bawah, caranya adalah batas bawah dikurangi 0,5, dan untuk mencari tepi atas, caranya adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Maka akan dihasilkan sebagai berikut. Kita coba pada interval 65 hingga 67, maka tepi bawahnya 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. Lalu tepi atasnya 67 ditambah 0,5, maka tepi atasnya 67,5. Kita lanjut ke interval 68 hingga 70, tepi bawahnya adalah 67,5, dan tepi atasnya adalah 70,5. Untuk interval 71 hingga 73, tepi bawahnya adalah 70,5, dan tepi atasnya adalah 73,5. Lalu untuk interval 74 hingga 76, tepi bawahnya adalah 73,5, dan tepi atasnya adalah 76,5. Untuk interval 77 hingga 79, tepi bawahnya adalah 76,5, dan tepi atasnya adalah 79,5. Dan untuk yang interval terakhir, 80 hingga 82, tepi bawahnya adalah 79,5, dan tepi atasnya 82,5. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan penulisan, ini harusnya 82,5. Di sini ada 82,5. Seperti itu. Jadi, jika ditanya batas dan tepinya, kita buat saja tabel seperti ini. Untuk batasnya tinggal kita lihat yang kiri dan kanannya, untuk tepi bawahnya tinggal batas bawah dikurang 0,5, dan untuk tepi atasnya tinggal batas atas ditambah 0,5. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang soal yang C, batas-batas dan tepi sudah terjawab, maka sebagai berikut. Kita lanjut ke soal yang D. Yang D yang ditanya adalah berapa panjang kelasnya. Maka yang perlu kita ketahui, untuk mencari panjang kelas ini kita membutuhkan datanya, data yang ditanyakan pada soalnya. Lalu rumus untuk mencari panjang kelas adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, bagaimana cara mencari jangkauan dan bagaimana cara mencari kelas? Banyaknya kelas sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah panjang kelas sama dengan data jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, untuk mencari jangkauan adalah dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Maksudnya apa data terbesar dan data terkecil? Nah, di sini data terbesar kita lihat di sini nilainya yang paling besar ada berapa? Ada nilainya berapa kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya nilai yang paling besar adalah 80. 80, nilainya 80, nggak ada yang lebih dari 80 kan. Paling besar nilainya 80, nggak ada 81, nggak ada 82, maka nanti data terbesarnya adalah 80. Kita lihat data terbesar dari datanya. Lalu untuk data terkecilnya, kita lihat lagi dari data berapakah nilainya yang paling kecil dari data ini, maka yang diketahui adalah nilainya 66. Jadi nanti untuk mencari jangkauannya, tinggal 80 dikurangi dengan 66. Lalu untuk mencari banyaknya kelas atau K, kita dapat menggunakan rumus 1 ditambah 33 log N. Nah, N ini apa? N ini adalah jumlahnya data yang kita punya. Tadi kan sudah kita cari frekuensinya dan di jumlah totalnya ada 40. Jadi nanti cara mencari panjang kelasnya tinggal data besar dikurang data kecil,
dibagi dengan 1 ditambah 33 log 40. Maka akan dihasilkan sebagai berikut. Kita masukkan nilainya 80 dikurang 66 dibagi dengan 1 ditambah 33 log N. Maka kita masukkan N-nya menjadi 80 dikurang 66 dibagi dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Maka dihasilkan 80 dikurang 66 adalah 14, dan 1 ditambah 3,3 log 40 hasilnya adalah 6,29. Maka langsung saja kita hitung 14 dibagi dengan 6,29, maka panjang kelasnya adalah 3. Seperti itu. Lalu kita akan mencari pertanyaan yang D. Berapakah panjang, yang E, sebutkan titik-titik tengahnya, titik tengah. Kita bisa menggunakan tabel distribusi yang kita telah buat tadi. Cara mencari titik tengahnya adalah dengan menjumlahkan batas bawah dengan batas atas, kemudian dibagi dengan 2. Begitu juga interval selanjutnya, semuanya dijumlahkan dan dibagi 2, maka diketahuilah titik tengahnya. Seperti berikut. Nah, bisa dilihat untuk titik tengahnya bisa kita sebut dengan XI. XI ini adalah titik tengah. Maka untuk interval 65 hingga 67 bisa kita jumlah, lalu dibagi 2, maka hasilnya adalah titik tengahnya adalah 66. Interval selanjutnya 68 ditambah 70. Setelah dijumlah, lalu dibagi 2, maka diketahuilah titik tengahnya adalah 69. Lalu untuk interval 71 hingga 73 juga begitu, dijumlah lalu dibagi 2, maka hasilnya 72. Jika kita lihat selisih antara titik tengahnya ini hasilnya sama ya, jadi kalau kita hitung 72 dikurang 69, selisihnya adalah 3. Untuk 69 dikurang 66, selisihnya juga 3. Maka biar gampang, untuk yang titik tengah selanjutnya tinggal kita tambahin 3. Jadi untuk interval 74 hingga 76, tinggal 72 ditambah 3, maka ditambah 3, maka hasilnya 75. Untuk interval 77 hingga 79, kita tambah lagi titik tengah sebelumnya, 75 ditambah 3, maka hasilnya 78. Untuk interval yang terakhir juga begitu, 78 ditambah 3, maka hasilnya 81. Seperti itu. Jika kalau misalnya ada contoh soal lain yang diketahui selisihnya 5. Untuk interval 1 sama interval 2 selisihnya 5. Berarti nanti untuk di interval selanjutnya, berarti interval yang sebelumnya ditambah dengan 5. Begitu juga selanjutnya ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5. Jadi tergantung contoh soal intervalnya itu panjang kelasnya ada berapa. Seperti itu. Karena ini selisihnya 3, maka ditambahnya 3. Kalau misalnya di contoh soal lain ada selisihnya 5, maka di ke bawahnya juga ditambah 5. Jadi tergantung pada soalnya atau tabel distribusi yang kita buat, tergantung intervalnya, seperti itu. Maka untuk soal yang D sudah kita ketahui untuk titik tengahnya adalah sebagai berikut, yang XI ini. Ini merupakan titik tengah dari data yang telah kita buat tabel distribusinya, seperti itu. Mohon maaf, ini untuk soal yang E. Nah, berdasarkan soal yang dikasih, sudah terjawab semua kan, tetapi saya tadi bilang ingin menunjukkan bagaimana cara membuat poligon dan histogram. Maka caranya adalah sebagai berikut. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui, histogram itu apa sih dan poligon itu apa sih? Nah, histogram ini merupakan diagram batang. Seperti yang kita tahu, diagram bentuknya batang yang berbentuk kotak-kotak itu namanya histogram. Kalau poligon itu diagram garis, jadi bentuknya nanti seperti garis, itu namanya poligon. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah tabelnya. Dari tabel-tabel ini bisa kita buat menjadi grafik, histogram, dan poligon. Maka dari tabel yang telah kita buat tadi, diketahuilah histogram dan poligonnya adalah sebagai berikut.
Bagaimana cara membuat histogram dan poligonnya? Saya akan menjelaskan tahap-tahapnya ya. Jadi kita lihat, kita pertama-tama bikin garis vertikal dan garis horizontal. Untuk vertikalnya kita isi dengan frekuensi. Sini frekuensinya saya memberi rentangnya 2 ya, jadi 0, 2, 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6, dan seterusnya hingga menyesuaikan nilai yang ada, kayak gitu. Karena ini frekuensinya paling besar adalah 14, maka di sini frekuensi yang saya buat di sini kurang lebih 14 ke atas, jadi maksimal nih 16. Jadi saya buat frekuensinya tuh 16, karena di sini frekuensinya paling besar adalah 14. Lalu, untuk yang bagian bawah yang di sumbu X-nya ini, kita tulis dengan intervalnya. Intervalnya kita buat seperti yang pada tabelnya saja, ini 65 hingga 67, kita masukkan di titik pertama. Ini 65 hingga 67. Ini yang titik kedua, 68 hingga 70. Nah, ini yang 71 hingga 73 kita taruh di sini. 74 hingga 76, 77 hingga 79, 80 hingga 82. Jadi untuk yang bagian bawahnya yang horizontalnya kita isi dengan interval. Nah, pertama-tama kita perlu membuat histogramnya terlebih dahulu. Histogram adalah ini. Histogram adalah diagram batangnya, berbentuk seperti batang, bentuknya kotak-kotak atau persegi panjang seperti ini. Nah, untuk membuat histogram itu harus saling berdempetan kotaknya. Jadi ini kotak pertama, lalu garisnya langsung nyambung dengan kotak yang kedua. Lalu lanjut dengan kotak yang ketiga. Jadi kotak-kotaknya nyambung atau berdempetan, tidak berpisah-pisah seperti itu untuk membuat histogram. Maka untuk yang pertama kita lihat di sini terlebih dahulu untuk interval 65 hingga 67. Kita lihat berapa frekuensinya. Frekuensinya adalah 3. Maka kita membuat gambar kotak atau gambar batangnya di titik atasnya, sisi atas kotaknya itu berada di titik 3. Nah, kan ini kan 2 dan 4. Di antara 2 dan 4 kan ada 3 kan? Maka di sini adalah 3. Maka kita buat kotaknya ini, sisi atasnya digaris pada titik 3 yang menyatakan frekuensinya. Kita lanjut ke interval yang selanjutnya, 68 hingga 70, frekuensinya adalah 5. Kita buat lagi garis yang dari garis titik terakhir yang interval pertama, kita garis ke atas hingga ke titik 5. Di sini ada 4 dan 6, di tengah-tengahnya ada 5, kita kasih garis, kita tarik garis, maka di sini adalah nilainya 5. Seperti itu. Kita lanjut ke interval berikutnya juga, 71 hingga 73. Frekuensinya ada 12. Kita masukkan, kebetulan ini sejajar dengan garis, maka langsung saja kita buat sisi atasnya di titik nomor 12 di sini. Begitu juga tuh interval 74 hingga 76, frekuensinya itu 14, kita masukkan sisi atasnya itu di titik 14, kita taruh di sini, kita gambar. Pokoknya kita kotak-kotakin sehingga membentuk seperti ini. Membentuk kotak-kotak seperti ini. Itu yang dinamakan histogram. Kita hingga ke interval yang 80 hingga 82, kita masukkan juga nilainya itu frekuensinya itu 2, maka kita tarik garis di nomor 2, maka bentuknya seperti ini. Interval 77 hingga 79, frekuensi adalah 4, kita tarik garis, maka berbentuk seperti ini. Maka inilah histogramnya yang berbentuk kotak atau persegi panjang atau seperti batang ini, makanya disebut dengan diagram batang. Nah, selanjutnya kita akan membuat poligon. Seperti yang sudah disebutkan tadi, poligon adalah diagram garis. Nah, caranya tinggal dari kotak-kotak yang telah kita buat, kita cari titik tengahnya. Nah, jadi poligon ini untuk menentukan titik tengahnya. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, kalau kita sudah mencari titik tengahnya atau XI-nya. Interval 65 hingga 67, XI-nya 66, 68 hingga 70 itu 69, dan seterusnya 80 hingga 82 itu XI-nya atau titik tengahnya adalah 81. Maka bisa langsung kita buat poligonnya. Caranya, di gambar kotak ini yang pertama, di batang yang pertama, kita cari titik tengah-tengahnya,
Berarti kan titik tengah-tengahnya di sini. Kita buat titik terlebih dahulu di atas kotaknya ini. Lalu untuk yang kedua, interval 68 hingga 70, titik tengahnya adalah 69, maka kita taruh di tengah-tengah kotaknya di sini, 69. Lalu interval 71 hingga 73, frekuensinya itu, titik tengahnya itu 72, kita taruh, kita gambar titik di tengah-tengah batangnya. Interval 74 hingga 76, titik tengahnya adalah 75, kita taruh titik tengahnya di tengah-tengah batangnya, sisi atas batangnya. Lalu, interval 77 hingga 79, titik tengahnya adalah 78, kita gambar titik di tengah-tengah sisi atas batangnya. Lalu yang terakhir, interval 80 hingga 82, titik tengahnya adalah 81, maka kita gambar titik tengahnya di tengah-tengah sisi atas batangnya. Setelah kita membuat titik-titik tersebut, langsung saja kita tarik garis di masing-masing titiknya. Jadi kita tarik garis antar titik. Jadi titik pertama ke titik kedua hingga titik ketiga, dan selanjutnya hingga titik terakhir. Jadi kita tarik garis dari titik pertama ke titik kedua berbentuk seperti ini, titik kedua ke titik ketiga, tarik garis, lalu titik ketiga ke titik keempat, tarik garis, lalu berikutnya 4 ke 5, kita tarik garis lurus ya, harus menggunakan penggaris agar terlihat jelas. Lalu untuk titik keempat hingga dan selanjutnya kita tarik garis antar titiknya. Jadi terbentuklah poligon sebagai berikut. Yang garis-garis ini merupakan poligonnya atau diagram garisnya. Jadi maka telah diketahui histogram dan poligonnya berbentuk sebagai berikut. Untuk data yang telah kita buat data distribusi frekuensinya, tabel distribusi frekuensinya. Seperti itu. Baik, dikarenakan soal-soal yang telah kita bahas tadi sudah selesai semua, sudah terjawab semua, maka sekiranya cukup sekian yang bisa saya paparkan. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.